Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan mendengar renungan harian GKI Sangkrah. Sebelum itu mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini. Pada saat ini kami akan mendengar renungan, kami akan mendengar akan firman Tuhan. Biarlah Tuhan berkati sehingga apa yang kami dengar boleh dapat kami pahami dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Matius pasal 13 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-35. Matius 13 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-35. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu, 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan, aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, ya, dalam bacaan kita melihat bahwa Tuhan Yesus menggambarkan bahwa kerajaan surga itu diumpamakan biji sesawi, ya, biji yang begitu kecil, ya. Dan Tuhan Yesus juga menggambarkan bahwa kerajaan surga itu seperti ragi, ya, yang berfungsi untuk mengembangkan, ya, bahan kue, ya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apa yang bisa kita pelajari? Bahwa kerajaan surga itu adalah satu tindakan yang sederhana, ya, yang kecil. Justru dari hal kecil itulah memberi dampak yang luar biasa, ya. Dari hal kecil itulah akan menjadi satu pohon yang besar, di mana burung-burung bersarang di rantingnya, di cabangnya, dan juga orang-orang bisa berteduh, ya, di bawah pohon itu. Hal-hal yang sederhana, hal-hal yang kecil yang kadang kita anggap remeh, tetapi ketika hal yang kecil itu adalah sesuatu yang positif, yang baik, tidak jarang akan memberikan satu dampak yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Hal yang sederhana adalah misalnya ketika kita memberikan satu apresiasi kepada anak kita, hal yang sederhana, ya, memberi apresiasi, memberi pujian, ya, itu akan memberi semangat kepada anak sehingga anak bertumbuh dengan baik, dia memiliki kepercayaan diri yang baik, ya. Karena apa? Karena apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan itu selalu mendapat apresiasi yang positif dari orang tuanya. Hal yang sederhana. Hal yang sederhana yang lain yang akhirnya memberi dampak besar adalah ketika kita dalam sebuah keluarga menanyakan situasi dan kondisi, gimana kabarmu, bagaimana ketika anak pulang sekolah, gimana kabar sekolahnya, gimana kondisi sekolahnya, kamu belajar apa yang kamu alami, sesuatu yang sederhana. Tapi sapaan-sapaan itu akan memberi anak merasa nyaman, merasa diayomi oleh orang tuanya. Sehingga anak akan mengalami damai sejahtera.
di dalam kehidupan keluarga. Misal di dalam pekerjaan, hal sederhana adalah yang bisa kita lakukan, mau menolong ya. Ketika ada teman yang kerepotan ya, kita mau hadir bersama dengan mereka, kita mau menolong mereka, sehingga akhirnya ada kerjasama yang baik ya, sehingga hasil-hasil pekerjaan yang muncul adalah hasil pekerjaan yang luar biasa ya. Jadi hal-hal yang sederhana yang kita anggap remeh itu justru akan memberi dampak yang luar biasa. Bahkan dari hal-hal yang sederhana itulah damai sejahtera itu diwujud nyatakan ya. Yang kedua tentang ragi ya. Bahwa kerajaan surga itu dipandang seperti ragi, di mana berfungsi untuk mengembangkan ya, untuk membuat adonan itu semakin baik. Misalnya dalam kehidupan kita sehari-hari, apakah kehidupan kita itu juga memberi motivasi, mengembangkan, ya, menumbuhkan kehidupan ini, ya. Atau justru sebaliknya, kehadiran kita kadang justru membuat orang lain jadi tidak pede, orang lain merasa terkucilkan, orang lain merasa sedih. Ya. Misalnya dalam kehidupan keluarga, seberapa besar kita memotivasi, kita memberi semangat kepada anak-anak kita, memberi semangat kepada suami, memberi semangat kepada istri kita. Nah, atau sebaliknya di rumah itu hanya berisi tentang caci maki, berisi tentang kata-kata yang justru mengecilkan hati anggota keluarga kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa damai sejahtera kerajaan surga ya itu hanya terwujud ya ketika kita melakukan hal-hal yang sederhana, hal-hal yang positif, hal-hal yang kecil yang pada akhirnya memberi dampak yang besar di dalam kehidupan kita maupun dalam kehidupan orang lain. Bahwa damai sejahtera akan bisa terjadi kalau kita mau menjadi berkat bagi banyak orang. Kita mau mengembangkan, kita memotivasi, kita selalu memberi kata-kata yang baik kepada orang lain, ya, kata-kata yang menyejukkan hati, ya, yang memberi semangat pada orang lain itu akan memberi satu kondisi yang damai, satu kondisi yang baik. Tetapi sebaliknya, gitu. Ketika yang kita keluarkan, ketika apa yang kita berikan adalah sesuatu yang negatif, maka yang terjadi bukan kerajaan surga, yang terjadi adalah neraka. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita, saudara-saudara? Apakah kehadiran kita itu menghadirkan kerajaan surga? Apakah sikap sederhana yang kita kerjakan itu menghadirkan kerajaan surga, menghadirkan damai sejahtera? Atau sebaliknya, kehadiran kita justru menghadirkan neraka bagi orang lain. Kehadiran kita justru jadi bencana bagi kehidupan orang lain. Nah, jawabannya ada dalam diri kita masing-masing. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh merefleksikan diri, apakah kehadiran kami itu menghadirkan kerajaan surga bagi orang lain? Apakah kehadiran kami menjadi berkat bagi banyak orang lain? Atau justru sebaliknya, kehadiran kami justru menjadi luka, kehadiran kami justru jadi bencana, kehadiran kami justru membuat orang lain tersakiti. Jikalau itu yang terjadi, ampunilah kami ya Tuhan, karena melalui firman ini kami diajak untuk hidup kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Hidup kami boleh menghadirkan damai sejahtera bagi orang lain. Sehingga dengan kesukacitaan itulah mereka boleh dapat merasakan kehadiran Tuhan, cinta kasih Tuhan, dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kami akan menjalani kehidupan kami hari ini. Tuhan berkati kami, sehingga kami boleh dapat menjalani hidup ini seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.